Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian ilmu agama yang biasa kita laksanakan pada malam Rebu 2 minggu sekali. Alhamdulillah, setelah kita kurang lebih 2 bulan libur tidak bisa untuk melanjutkan kajian kita, maka pada malam hari ini dengan taufik dan hidayah serta iradah daripada Allah, kita dapat kembali melakukannya, dapat kembali bertatap muka bersama. Alhamdulillah. Tadi Pak Taufan bilang sama saya, rindu dan kangen, kita lama tidak bertemu. Begitu juga ulun rindu dan kangen dengan Pak Taufan dan pian semua. Alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala abadikan nikmat seperti ini, dan sebagaimana dikumpulkan di dunia bersama, kelak di surga juga dikumpulkan bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi bid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yaqinu wal ikhlas wat tawadu'. Dan termasuk daripada ketaatan hati adalah al-imanu billah, beriman dengan Allah, meyakini akan wujudnya Allah, meyakini akan agama yang dibawa oleh Rasulullah bahwa itu datangnya dari Allah dan atas kehendak Allah. Para ulama menyebutkan definisi iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan oleh amal. Ketika di dalam hati kita terdapat keimanan bahwa Allah Ta'ala itu ada dan mengutus para utusan yang membawa agamanya, maka amal perbuatan kita pun akan merealisasikan keimanan yang ada di dalam hati tersebut. Amal kita yang akan membuktikannya. Ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, aku percaya dan membenarkan akan wujudnya Allah, maka perbuatan kitalah yang membuktikan keimanan itu. Sehingga dengan lapang dada kita melaksanakan perintah Allah, salat 5 waktu. Dengan lapang dada kita menjauhi larangan Allah, narkoba, perjudian, riba, perzinahan dan lain-lain. Itu bukti bahwa di dalam hati kita terdapat iman. Karena iman itu tidak cukup hanya dikandung oleh hati, tetapi wasaddaqahul amal, juga dibenarkan oleh amal. Jika hanya diucapkan oleh lidah, saya beriman dengan Allah, tetapi perintah-perintah Allah tidak dia laksanakan, larangan-larangan Allah tidak dia jauhi, dia tidak merealisasikan ucapannya dengan perbuatan, berarti dia bohong. Karena amalnya tidak membenarkan ucapannya itu, berarti di dalam hatinya masih belum terdapat iman yang sempurna. Na'udzubillah. Jadi iman itu ma waqara fil qalbi, sesuatu yang menetap di hati. Sesuatu ini adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Wasaddaqahul amal, dan dibenarkan, dibuktikan oleh amal. Itulah iman. Di antara sikap dan perbuatan orang yang beriman adalah seperti yang disebutkan oleh banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah, nih iman dengan Allah, perbuatannya barang siapa yang beriman dengan Allah, perbuatannya bagaimana? Wabil yaumil akhir, dan dengan hari akhir bagaimana perbuatannya? Falyaqul khairan, hendaknya ia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, aw liyasmut, atau diam. Pilih, mau bicara silahkan, tapi yang baik-baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam, tutup mulut. Ini diantara sifat dan perilaku orang mukmin. Di antaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah, nih ciri-ciri orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yu'zi jarah, maka hendaknya ia tidak mengganggu tetangganya, tidak mengusik tetangganya. Ini diantara sifat dan tingkah laku orang yang beriman. Dia bersikap baik dengan tetangga, tidak mengganggu mereka, tidak menyetel musik dengan suara yang kencang dan keras sehingga tetangga yang sebelah kanan, yang sebelah kiri terganggu. Tidak teriak-teriak berantem suami istri, ya, sampai tetangganya bosan mendengar. Ini bukan sikap dan perilaku seorang mukmin. Tidak hasud dan iri kepada tetangganya di saat mendapat kenikmatan. Kemarin beli mobil, sekarang beli kulkas baru lagi, besok nih beli mesin cuci lagi. Manas-manasin saya dia. Padahal tidak ada seperti itu. Kamu aja yang punya penyakit di hati, hasud, iri. Mestinya kamu bersyukur, alhamdulillah dia bisa membeli itu semua. Itu cara untuk mengobati rasa iri dan dengki di dalam hati, biar dia hilang. Jangan dituruti, akhirnya kamu emosi, akhirnya dia yang senang, kamu yang sedih. Itulah penyakit orang hasud, sedih terus. Orang senang dia sedih. Banyak ciri-ciri orang yang beriman di dalam hadis-hadis Nabi. Di antaranya juga adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, nih ciri-cirinya nih, yang beriman dengan Allah tadi, falyasil rahimah, hendaknya ia menjalin, merajut kembali tali persaudaraan atau silaturrahim. Dia senang menjalin hubungan kepada keluarganya, apalagi orang tuanya. Dia senang menjalin hubungan kepada sahabat dan kerabatnya. Dia senang untuk berkunjung ke rumah teman-temannya, ke rumah guru-gurunya, ke rumah sahabat dan kerabat. Menjalin, mempererat hubungan persaudaraan. Ya, tapi jangan sering-sering. Ya, zur ghibban tazdad hubba. Kamu kunjungi secara jarang-jarang saja. Tazdad hubba, maka kamu akan bertambah rasa cinta kasih kepada mereka. Tapi kalau keseringan, bosan orang. Ngelihat ente-ente terus, iya, dia lagi, pasti jam segini dia datang, jam 1 siang. Kenapa? Waktu makan itu. Paham, tahu dia jadwal saya makan. Untung saya masih punya telur dadar, kalau enggak ngasih makan apa, kan begitu. Itu ya jangan sering-sering. Sewaktu-waktu saja, itu akan menambah rasa cinta, rasa mahabbah. Kalau keseringan bosan. Kalau jarang-jarang kan pasti ada saling kenang mengenang, saling mengingat satu sama lain. Mana ya si fulan lama nggak kelihatan. Fulan ketika kita mengenang dia juga mengenang kita di sana. Mana ya si fulan lama nggak kelihatan. Sama seperti kita mengenang dia. Nanti akhirnya entah dia yang ke rumah kita atau kita yang ke rumah dia.
rame lagi, asyik lagi, disitulah rahmat turun. Jangan cemberut-cemberutan, jangan memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim dilaknat oleh Allah binassil Quran, langsung dinas di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah kiranya, barangkali, in tawallaitum, jika kalian berpaling. Di dalam tafsirul Jalalain disebutkan makna berpaling di sini anil iman, daripada iman. Tuh, orang kalau sudah tidak ada iman di hatinya, berpaling daripada iman, apa yang terjadi? Antufsidu fil ard. Kalian akan membuat kerusakan di bumi, mengganggu orang-orang banyak, membuat orang-orang terusik, membuat orang-orang tidak betah dengan keberadaannya. Antufsidu fil ard, merusak di muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian putuskan tali silaturahim di antara kalian. Dia senang dengan permusuhan, dia senang dengan perseteruan, dia senang untuk memutus tali persaudaraan sehingga tidak tegur sapa, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Wal iyadzu billah. Apa yang terjadi bagi orang yang seperti ini? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah, kata Allah, yang dilaknat oleh Allah. Fasammahum, maka Allah menulikan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah membutakan mata-mata hati mereka. Dilaknat oleh Allah, enggak gampang-gampang. Langsung dinas oleh Al-Qur'an. Sehingga di dalam wasiatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebutkan, qati'ur rahim mal'unun binassil Qur'an wa qati'ur rahim mal'unun wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim mal'unun binassil Qur'an, dilaknat dengan nas Al-Qur'an. Al-Qur'an langsung yang menyebutkan di dalam ayat tadi, ulaikal ladzina la'anahumullah. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim persaudaraan, mal'unun wa in mata fi jawfil Ka'bah, dia tetap dilaknat walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Ka'bah, Baitullah, kiblat seluruh umat Islam sedunia. Orang Islam di Asia, di Indonesia, Malaysia, Brunei, semua kalau sholat menghadap ke Ka'bah sana. Orang Islam yang ada di Timur Tengah, semua menghadap ke sana. Bahkan orang Islam yang ada di Eropa sekalipun, kalau mau sholat menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Berarti itu adalah tempat yang sangat mulia. Lalu orang yang memutus tali silaturahim, ketika masuk ke dalam Ka'bah, datang malaikat Israel dan merenggut nyawanya sehingga dia mati tepat di tengah-tengah Ka'bah, tempat yang paling mulia itu di muka bumi. Tetap saja dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, orang yang beriman, di antara sikap dan tingkah lakunya, dia tidak mau memutus tali silaturahim. Sebaliknya malah ia mempererat, memperkuat dan menyambungnya. Di dalam riwayat lain juga disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Dia hormati tamunya, dia muliakan tamunya. Begitu. Di antaranya juga orang-orang yang beriman itu, dia senang memakmurkan masjid. Dia senang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi alladzina amanu. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, di antara sifat mereka senang untuk sholat berjamaah di masjid-masjid atau di tempat-tempat sholat lainnya seperti musalla.
Itu diantara ciri-cirinya. Jadi tidak cukup kalau hanya menetap di dalam dada namun tidak dibuktikan, dibenarkan oleh amal. Wal yaqinu, dan termasuk ketaatan hati adalah al yaqin. Apa sih yakin itu? Yakin itu adalah buah daripada iman. Kalau iman kuat dan sudah kokoh, maka timbullah yakin. Apa sih definisinya? Banyak sekali definisi yakin itu. Tapi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu sangat jami' mani'. Artinya definisi beliau itu sangat lengkap. Apa kata beliau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah? Definisi atau pengertian yakin: wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani wa thabatihi wa rusukhihi. Tuh. Yakin adalah suatu ibarah, suatu ungkapan an quwwatil iman, daripada kuatnya keimanan. Jadi orang yang punya yakin itu harus kuat dulu imannya. Silaturahimnya jalan. Tetangganya dihormati. Tadi ya, senang dengan kebaikan, tidak berbicara kecuali yang baik atau diam. Ini kuat imannya. Semuanya perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah dijauhi. Nanti yakin akan timbul sendirinya. Karena keyakinan itu adalah suatu ungkapan atau nama lain daripada iman yang kuat. Jadi nama lain daripada iman yang kuat adalah yakin. Kalau iman masih belum kuat, belum ada yakin lagi. Kita alhamdulillah semuanya beriman. Satu persatu di antara kita apabila ditanya, kamu percaya enggak dengan Allah? Kamu beriman enggak dengan Allah? Pasti kita akan menjawab, na'am, iya. Tapi kuat enggak iman kamu? Ini yang masih tanda tanya. Mungkin pian kuat, ulun belum mungkin. Ya. Sama-sama belajar, sama-sama berlatih lah supaya kuat iman kita semua. Nah, kalau iman tadi sudah kuat, ungkapannya bukan iman lagi, tapi yakin. Jadi yakin itu ibaratun an quwwatil iman, nama lain daripada kuatnya iman, disebut dengan yakin. Wa thabatihi wa rusukhihi, dan menetapnya serta kokohnya dia. Ketika iman tadi kuat, tetap dan kokoh di hati, itulah yakin. Ungkapan untuk iman yang kuat, kokoh dan menetap di hati, itulah yakin. Hatta yasira katawdish syamikh, sehingga iman tadi di dalam hati sama seperti gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi. La tuzalziluhu syukuk, tidak akan digoncangkan oleh keraguan-raguan. Kalau kita kan masih ada khawatir, masih ada ragu-ragu. Gimana nih, minyak goreng naik, usaha semakin sempit. Aduh gimana nih, aduh. Kalimat aduh tuh sudah nggak ada keluar dari mulut orang yang yakin. Kita masih iman-imanan, masih belum kuat. Makanya kita sambil belajar, sambil berlatih. Di mana? Di majelis ini. Kalau nggak belajar, nggak tahu kita kadar iman kita sekuat apa. Mungkin saja sudah selama ini kita merasa beriman kuat sudah. Oh, ini malam sudah sampai kepada pembahasan iman yang kuat. Ternyata iman saya masih belum kuat. Dari mana tahu? Dari majelis. Berkat belajar. Coba kalau nggak belajar, nggak tahu barometer iman kita kuat atau tidak. Inilah pentingnya menuntut ilmu, biar tahu kita semua. Ya, biar tahu kita semua kuatnya iman kita. Kalau kita masih punya rasa cemas, kalau kita masih punya rasa takut, seakan Allah Ta'ala itu tidur, seakan Allah Ta'ala itu tidak ada, seakan yang memberi rezeki kepada kita bukan Allah selama ini. Kita lebih percaya dengan usaha, kita lebih percaya dengan jerih payah, tapi tidak percaya dengan yang menurunkan rezeki, dengan yang Maha Razzaq. Sehingga kita mengira selama ini yang memberikan makanan kepada kita adalah usaha.
usaha kita. Padahal tidak. Itu semua perantara saja, ikhtiar saja. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menurunkan semuanya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya semua, termasuk kita. Allah. Wala tuza'zi'uhul awham, dan tidak akan digoncangkan oleh dugaan-dugaan. Dan nggak ada kekhawatiran, udah nggak ada dugaan-dugaan lagi. Pasrah kepada Allah. Yakin Allah yang Maha mengatur segalanya. Bal la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattata. Bahkan tidak tersisa lagi ruang untuk syukuk, ragu-ragu, wal awham, dan dugaan-dugaan. Wujudun, tidak ada wujudnya, tidak ada ruang di dalam hati, albattata, sama sekali. Semuanya yakin. Ibarat kata hati itu seperti gelas yang sudah berisi air penuh. Air itulah yakinnya. Kalau airnya sudah penuh, mau diisi apa juga nggak akan masuk lagi sudah. Karena airnya sudah penuh. Begitu. Masukin airnya udah nggak bisa nerima lagi, penuh udah. Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, "Lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan." Jikalau seandainya disingkap atau dibuka tabir penutup hijab antara aku dengan Allah, mazdadtu yaqina, aku tidak akan bertambah keyakinanku kepada Allah. Andai kata hijab antara aku dan Allah dibuka, tabir penghalang antara saya makhluk ini dengan sang pencipta al-khaliq Allah dibuka, keyakinanku tidak bertambah, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena sudah full. Kita punya mobil sudah full tank, mampir di SPBU, berapa liter Pak? Full, udah full. Pasti tukang SPBU tidak akan ngisi. Udah nggak bisa diisi Pak, full sudah, gitu kan? Nggak mungkin dipaksakan. Kalau dipaksakan kebuang nanti. Udah full. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Lau kushifal ghita' mazdadtu yaqina. Jikalau seandainya disingkap, dibuka, penutup, tabir antara aku dengan Allah, tentu keyakinanku tidak bertambah. Sudah mentok. Sebelum hijabnya dibuka sudah kuat keyakinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mendidik Ali bin Abi Thalib? Siapa guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah sama seperti itu. Dari saking kuatnya keyakinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu menghindar min zilli Umar, dari bayangan Umar. Syaitan gak berani mendekati Sayyidina Umar. Jangankan mendekati sosok Sayyidina Umar, baru melihat bayangan Sayyidina Umar, syaitan dah menjauh, menghindar. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Dan tidaklah Sayyidina Umar menempuh suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan lain agar tidak bertemu dengan Sayyidina Umar. Lari syaitan dengan orang yang kuat yakinnya. Kalau kita dikejar-kejar syaitan, makanya kalau lewat di kuburan takut. Takutnya sama hantu, sosok yang gak jelas itu. Sama Allah gak takut, padahal yakin Allah ada. Kalau hantu, yakin gak keberadaan hantu itu? Kan semua hanya dugaan belaka.
Ulun mau tanya, pian ini pernah ngeliat hantu nggak? Pernah nggak ngeliat hantu? Yang pernah angkat tangan. Siapa yang pernah ngeliat hantu? Kok nggak ada yang bilang pernah di sini? Nah berarti keberadaan hantu itu meragukan. Kenapa takut dengan yang meragukan? Sementara kamu tidak takut dengan yang yakin, Allah Subhanahu Wa Taala. Aneh bukan? Aneh. Lewat di kuburan lari, mau ke WC minta temani. Emang hantu ada apa? Allah Ta'ala menciptakan malaikat, jin, manusia, hayawan dan tumbuhan. Iblis dan syaitan bahagian dari bangsa jin. Mana hantu? Gak ada hantu di situ. Innallaha khalaqa hantu. Ada gitu? Dari mana hantu? Kalau jin mungkin ada, syaitan mungkin ada, tapi hantu, mana hantu? Takut dengan sosok yang gak jelas dan meragukan. Sementara dengan zat yang wajibul wujud, al-mustahiq li jami'il kamalat, zat yang wajib wujud dan berhak untuk mendapatkan seluruh kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu malah tidak takut. Buktinya, kamu masih berani memandang yang haram. Buktinya, kamu masih berani bermuamalah dengan riba. Buktinya, kamu masih berani berjudi, berzina, mereguk minuman keras, waliyadzubillah. Padahal itu semua adalah larangan Allah, zat yang maha ada secara yakin dan akan membalas semua perbuatanmu. Kamu nggak takut? Sama hantu takut? Emang hantu yang membalas perbuatan jahatmu? Emang ada orang mati dimakan hantu? Subhanallah. Kebanyakan nonton film horor. Itu ada pocong lompat-lompat di depan rumah saya. Nah, itu anak kecil nakut-nakutin ente. Mana ada pocong lompat-lompat? Iya. Itu kan diikat sama aku kan waktu meninggal kain kafan itu talinya dilepas. Maksud siapa yang ngikatin? Siapa? Teman pocong yang satunya lagi. Aneh, mestinya lepas tali itu sudah nggak bisa diikat. Ini masih kerikat, kan dilepas oleh orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur. Talinya dilepas, sunnah itu dilepas tali kapan itu. Jangan dibiarkan terikat, waktu dibawa aja terikat supaya nggak lepas di jalanan. Kalau sudah sampai ke liang lahat dilepas tali-tali itu. Nah, kalau dilepas, pocongnya bangun, lepas juga kainnya, kan begitu. Ini malah masih diikat. Siapa yang ikat? Teman pocongnya yang satunya lagi atau gimana? Macam-macam. Suka nonton film penampakan. Ala kulli hal. Jadi begitu, yakin ya. Imannya sudah kuat. Iman yang kuat itu bahasa lainnya ya yakin tadi. Sayyidina Umar Ibn Khattab, syaitan lari darinya. Jangankan bertemu, melihat bayangannya aja sudah ketakutan syaitan. Ada Umar, pergi, syaitan kabur. Itu kalau Sayyidina Umar sedang melintasi suatu jalanan atau gang, syaitan udah tahu. Iya, kata syaitan, kayaknya ada Umar nih lewat di sini nih. Sebentar lagi Umar mau lewat nih di sini nih. Dah, kita cari jalan lain aja lah. Ntar ketemu Umar kita, takut. Subhanallah. Jadi orang kalau sudah memiliki yakin dari dalam hatinya, kuat, iman yang kuat, sehingga membuahkan yakin, syaitan lari, tidak berani dekat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua keyakinan yang seperti itu. Mashuban kullu dzalik bi khair wa lutuf wa afiyah. Amin. Inilah hasil didikan Rasulullah, anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat julukan Al-Faruq. Kuliahnya dengan Nabi, dapat titel Al-Faruq. Bukan SOS, bukan SE. Al-Faruq, titelnya Al-Faruq. Orang yang sangat pandai membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Faruq. Sayyidina Ali sama, keluaran Universitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat titel Babu Madinatil Ilm, pintunya kota ilmu. Sayyidina Abu Bakar tidak kalah,
Beliau juga memiliki iman yang kuat karena kuliah di universitasnya Rasulullah SAW, mendapat titel As-Siddiq. Titel-titel seperti ini yang harus dikejar, karena itu yang akan kamu bawa sampai menghadap Allah. SOS sampai mati aja. Kalau sudah mati, tukang talqin nggak nyebut lagi SOS, SH nggak disebut lagi. Yang disebut nama kamu, ya Fulan bin Fulan. Nggak ada. Wahai doktorandus insinyur profesor Fulan bin Fulan SOS SEST. Kepanjangan. Nah, nggak disebut. Jadi begitu. As-Siddiq. Kenapa beliau mendapatkan julukan As-Siddiq? Karena yakin yang ada di dalam dadanya. Apa tadi yakin itu? Kuatnya iman. Apa buktinya kalau iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kuat? Ingat, waktu terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya naik burak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj menembus 7 lapis langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Kemudian kembali lagi ke kota Mekkah, sehingga orang-orang semua mendustakan peristiwa tersebut karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Di saat semua orang mendustakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bahkan ada yang sudah beriman kepada Nabi kembali murtad. Dia mengatakan, dulu saya percaya pada Muhammad, tapi saat ini karena ucapannya tadi mengaku-ngaku berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempuh yang sangat jauh, udah gitu menembus 7 lapis langit, udah gitu bertemu dengan Tuhan. Saya nggak percaya, kata dia. Banyak ada yang murtad bahkan, subhanallah. Di tengah orang-orang semuanya goncang, berarti yang murtad tadi yakinnya nggak bisa, nggak kuat, imannya nggak kuat. Karena apa? Masih digoncangkan oleh keraguan, masih digoncangkan oleh dugaan-dugaan, akhirnya murtad. Waliyadzubillah. Tapi di tengah-tengah seperti itu, datang sekelompok orang-orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah dan mengatakan, wahai Abu Bakar, masihkah engkau percaya dengan sahabat dekatmu Muhammad itu? Kata Sayyidina Abu Bakar, emang kenapa? Ada apa? Kata mereka, kamu masih belum tahu apa? Sayyidina Abu Bakar bukan tipe lelaki yang suka dengan isu desas-desus, apalagi tidak suka beliau dengan yang gitu-gituan, dengan isu-isu desas-desus, nggak suka. Tapi orang-orang kafir selalu mencari-cari itu, di-share kemana-mana gitu ya, nyari-nyari apa sebutannya itu ya, yang isu-isu gitu. Orang kan suka nyari-nyari kayak gitu, dijadikan bahan untuk di-share. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak suka gitu-gituan. Ternyata yang suka isu-isu, suka men-share berita-berita yang nggak karuan itu sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada itu. Kayak zaman sekarang juga. Cuman zaman sekarang lebih canggih, pakai jari nge-share-nya. Kalau dulu didatangi satu-satu sama mereka, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Gosip ya, suka ngegosip. Nah itu, di zaman Nabi sudah ada yang suka ngegosip-gosip itu, sama kayak di zaman sekarang. Cuman bedanya lebih canggih di zaman sekarang. Sayyidina Abu Bakar nggak suka gosip-gosipan, isu-isuan kayak gitu nggak suka. Tapi mereka yang datang, kamu nggak tahu apa? Itu Muhammad teman kamu, sahabat karibmu, beranggapan bahwa ia tadi malam sedang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa. Katanya bertemu dengan Tuhannya, kembali lagi.
ke tengah-tengah kita dalam waktu yang sangat singkat. Percaya nggak kamu? Kalau kami nggak percaya, jangan-jangan sahabatmu itu sudah gila. Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Sayyidina Abu Bakar, jangankan berita yang kalian sampaikan kepada saya, lebih dari itu saya percaya. Kalau memang sahabat saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu, saya percaya. Ini membuktikan Sayyidina Abu Bakar bukan hanya punya iman, tetapi punya yakin, yaitu kuwatul iman, kuatnya keimanan, atau dalam ungkapan lain al-yaqin. Nah itu, andai kata kita hidup di zaman itu, belum tentu kita bisa percaya. Iya, kita percaya karena kita sudah mendengar riwayat. Coba kalau kita yang mengalami itu, ayo. Untung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita keimanan yang kuat sehingga menjadi yakin. Amin Allahumma amin. Bahkan yakin itu, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Dan sesungguhnya keyakinan idza tamakkana, apabila sudah bertahta, minal qalbi, di hati, wastaula alaih, dan berkuasa di atasnya, saral ghaib, jadilah yang gaib-gaib itu ka'annahu syahadah, seakan-akan ia itu nampak di mata. Hal-hal yang gaib itu nampak di matanya. Itu kalau sudah yakinnya kuat. Kalau iman kuat jadi yakin. Nah yakin tadi dikuatkan lagi, yang gaib-gaib jadi nampak. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf nggak tidur 33 tahun. Ditanya, kenapa engkau tidak tidur 33 tahun? Apa jawaban beliau? Aku kalau berbaring ke sisi tubuh yang kanan melihat surga, berikut dengan kenikmatannya yang tiada tara. Dan jika aku berbaring untuk tidur ke sisi tubuh yang kiri, melihat neraka, berikut dengan azab-azab dan siksanya. Bagaimana bisa tidur, kata beliau? Surga dan neraka yang gaib itu dari mata kita nampak di mata beliau. Apa yang membuat itu semua tersingkap? Karena kuatnya yakin. Inilah. Jadi ada iman, ada kuatnya iman, itu adalah yakin tadi. Ada lagi kuatnya yakin, itu adalah yang gaib jadi nyata. Bagaimana, Bib? Ya kamu rasakan sendiri. Caranya ya kuatkan dulu iman kamu. Kuatkan iman, perintah Allah dikerjakan, larangannya dijauhi, adab sesama makhluk dilaksanakan, terus begitu. Nanti akan datang dengan sendirinya yakin itu. Karena semakin baik amal kita, semakin kuat iman kita. Semakin kuat iman, itulah yakin. Dipelihara yakin itu, terus dia akan subur, sehingga akan menjadikan yang gaib menjadi syahadah. Jadi keyakinan itu, keimanan itu, kalau dipelihara, dia akan kuat. Kalau sudah kuat, dia akan menjadi yakin. Yakin tadi dipelihara lagi sampai kuat. Kalau sudah kuat, saral ghaibu indahu ka'annahu syahadah, sehingga yang gaib-gaib di sisinya itu laksana syahadah. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim mengatakan, ad-dunya indi kal qas'ah. Dunia itu di sisiku sama seperti wadah, kata beliau. Qas'ah, wadah kecil, mangkok. Aku ngelihat mangkok, ngelihat dunia ini kayak ngelihat mangkok. Ngelihat dunia kayak ngelihat mangkok, kata beliau. Tahu semua isinya. Itu kenapa? Yakinnya sudah kuat. Kita jangankan yakin, iman aja masih mondar-mandir, turun naik. Kadang semangat ibadah, kadang malas. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid, Nazam Jawharatut Tauhid, disebutkan warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Warujjihat ziyadatul imani, dan diunggulkan pendapat
bahwa bertambahnya iman itu bima tazidu ta'atul insani, dengan seiring bertambahnya ketaatan manusia. Semakin taatnya itu bertambah dan istiqomah, semakin kuat pula iman. Disitulah nanti yakin akan datang. Jadi istiqomah dulu, sholat 5 waktunya istiqomah, sunnah qobliyah ba'diyahnya istiqomah, qiyamul lailnya istiqomah, puasa Senin Kamisnya istiqomah, berbuat baik kepada sesama istiqomah. Allah kasih nanti kamu yakin. Istiqomah, tapi jangan balang kambingan, jangan turun naik, istiqomah lurus, Allah kasih kamu yakin. Nah, kalau sudah dapat yang namanya yakin tadi, luar biasa sudah. Sejuk, nyaman beribadah. Pelihara, nanti akan kuat. Sehingga yang gaib menjadi syahadah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan ashabu al-iman wal yakin. Kendati pun kita tidak bisa menyusul mereka, setidaknya kita dimasukkan dan diikut sertakan dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa kita. Amin. Insyaallah kita akan sambung di pelajaran berikutnya membahas tentang wal ikhlas. Jadi di antara ketaatan hati malam ini yang kita bahas adalah al-iman, kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Insyaallah al-ikhlas menyusul di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.